Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat roti kukus Sarikaya, roti kukus yang sempat viral ya bun. Resepnya gampang, menggunakan 1 butir telur, rasanya enak tanpa mixer. Bunda bisa coba di rumah. Untuk bunda yang penasaran cara membuatnya seperti apa, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik saya lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk resep dan cara membuatnya, pertama saya akan membuat selai Sarikaya dulu ya bun. Untuk membuat selai Sarikaya, siapkan santan kelapa sebanyak 300 ml santan kelapa, tepung maizena 1 sendok makan, tepung terigu 1 sendok makan, tambahkan sedikit air, aduk-aduk sampai tepungnya larut. Setelah tepungnya larut, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan 1 butir kuning telur. Selanjutnya masak gula pasir sebanyak 85 gram gula pasir. Masak gula pasir tersebut menggunakan api sedang sampai gula pasir tersebut meleleh atau menjadi karamel seperti ini ya bun. Tujuan dari memasak gula pasir menjadi karamel supaya aroma selai sarikayanya enak dan tidak bau amis. Selanjutnya kalau sudah meleleh gula pasirnya, kecilkan api, kemudian tuang semua santan kelapa yang sudah disiapkan. Kemudian tambahkan larutan tepung maizena dan larutan tepung terigu, garam halus 1/4 sendok teh, pasta vanila sebanyak 1/2 sendok teh. Selanjutnya aduk-aduk dan masak sampai adonan selai sarikayanya mengental. Selanjutnya ambil sedikit adonan, taruh adonan tersebut ke dalam mangkok yang berisi kuning telur. Nah seperti ini, kemudian kocok lepas kuning telur beserta adonan yang sudah ditambahkan. Kemudian tuang adonan kuning telur ke dalam adonan selai sarikaya, aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan sedikit pewarna orange, boleh pewarna orange atau pewarna hijau atau pewarna yang lainnya sesuai dengan selera aja ya bun, supaya tampilan selai sarikayanya lebih cantik. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata, masak hingga meletup-meletup. Kalau sudah meletup-meletup seperti ini, tandanya sudah matang. Selai sarikaya homemade-nya sudah siap untuk disajikan. Matikan api, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Selai sarikayanya sudah matang. Selanjutnya membuat roti kukus pandan. Untuk membuat roti kukus, saya akan mengaktifkan ragi instan dengan cara menggunakan air hangat kukus sebanyak 135 ml, gula pasir 3 sendok makan, ragi instan atau ragi roti ya bun 1 sendok teh, kemudian aduk sampai tercampur merata dan ragi instannya larut. Selanjutnya tutup gelas dan istirahatkan sampai berbusa atau berbuih ya bun, tanda raginya aktif kalau berbusa atau berbuih. Sambil menunggu, saya akan mempersiapkan bahan kering. Untuk bahan kering saya menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram. Untuk membuat roti kukus saya sarankan menggunakan protein sedang ya bun, bukan protein tinggi. Kemudian tepung maizena 50 gram. Fungsi dari tepung maizena ini supaya roti kukusnya nanti teksturnya lebih moist ya bun atau lebih lembut. Kemudian tambahkan 1 sendok makan susu bubuk supaya roti kukusnya rasanya lebih enak. Selanjutnya baking powder 1/2 sendok teh supaya roti kukusnya tidak keriput. Gunakan baking powder ya bun, jangan sampai kelupaan. Aduk semua bahan sebentar saja ya bun, kemudian tambahkan vanili bubuk 1/2 sendok teh supaya aroma raginya tidak terlalu kuat ya bun, jadi gunakan vanili bubuk. Kemudian aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, buat lubang di bagian tengah seperti ini ya bun. Untuk bahan kering sudah selesai, saya sisihkan dulu. Selanjutnya kembali ke adonan biang. Adonan biang setelah diistirahatkan beberapa menit yang lalu, biang raginya ini akan berbusa seperti ini ya bun. Tandanya kalau berbusa seperti ini, raginya itu aktif sehingga hasil roti kukusnya pun akan mengembang dengan baik. Kemudian tambahkan putih telur 1 butir. Untuk membuat roti kukus, saya menggunakannya putih telurnya saja ya bun, tidak menggunakan kuning telur. Kemudian aduk sampai tercampur. Selanjutnya pasta pandan 1/4 sendok teh, aduk semua bahan sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, bahan cair atau bahan biang bisa langsung dituang ke adonan kering yang sudah disiapkan tadi. Nah, dituang di bagian tengah seperti ini ya bun. Kemudian aduk menggunakan spatula sampai adonannya menggumpal.
Selanjutnya, uleni menggunakan tangan supaya lebih cepat kalisnya ya bun. Uleni menggunakan tangan, pastikan tangan sudah bersih. Uleni adonan sampai adonan menjadi setengah kalis. Kalau adonannya sudah menjadi setengah kalis seperti ini, tambahkan margarin sebanyak 35 gram, garam 1/4 sendok teh. Uleni kembali sampai adonannya menjadi kalis. Tandanya kalis, adonan tidak nempel lagi di panci seperti ini ya bun. Untuk ngulen boleh pakai tangan, boleh pakai mixer. Kalau yang nggak punya mixer, pakai tangan seperti saya juga adonannya bisa kalis seperti ini. Selanjutnya kalau adonan sudah kalis, adonan dibulatkan seperti ini ya bun. Setelah adonan dibulatkan, letakkan kembali adonan ke panci, kemudian tutup panci tersebut dengan plastik wrap atau menggunakan kain juga bisa ya bun. Tutup sampai rapat ya bun, dan istirahatkan adonan selama 30 menit sampai adonannya menjadi lebih mengembang ya bun. Setelah 30 menit kemudian, buka plastik penutupnya ya bun. Kemudian kempiskan adonan dengan cara pukul-pukul adonan supaya udara dalam adonan tersebut keluar. Setelah dikempiskan, pindahkan adonan ke tempat yang datar supaya lebih gampang membuat adonan menjadi panjang. Panjangkan adonan. Selanjutnya, setelah adonan dibentuk memanjang, masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah saya alasi dengan kertas roti supaya roti kukusnya nanti tidak lengket. Loyang saya menggunakan ukuran 22 cm kali 10 cm dan tinggi 7 cm. Kemudian tekan-tekan adonan supaya adonannya menjadi sama sisinya. Selanjutnya, istirahatkan kembali adonan dengan cara ditutup menggunakan kain atau menggunakan plastik wrapping juga bisa ya bun. Istirahatkan adonan selama 35 menit. Setelah 35 menit kemudian, buka penutup kainnya dan adonan sudah mengembang. Selanjutnya, adonan siap untuk dikukus. Kukus adonan selama 30 menit menggunakan api sedang. Panci kukusannya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Selama proses mengukus, jangan dibuka tutup pancinya dan tutup pancinya alasi dengan kain supaya airnya tidak menetes ke roti. Kemudian kalau sudah dimasak selama 30 menit, matikan api, buka tutup pancinya separuh saja dulu ya bun, seperti ini. Kemudian dibiarkan selama 1 menitan. Setelah 1 menit baru kukusannya dibuka semuanya. Kalau sudah dibuka semuanya, angkat roti dari kukusan. Mohon maaf sekali ya bun, saat saya mengukus roti ternyata videonya tidak kerekam, jadi saya mohon maaf ya bun. Selanjutnya, roti kukusnya ini saya istirahatkan dulu sekitar 5 menitan supaya tidak terlalu panas. Kalau sudah diistirahatkan 5 menitan, keluarkan roti dari loyang dan pindahkan ke cooling rack ya bun. Kemudian lepaskan kertas roti dari roti. Selanjutnya potong roti menjadi 10 bagian atau 8 bagian sesuai dengan selera masing-masing ya bun untuk tingkat ketebalan rotinya. Setelah roti selesai dipotong-potong, ambil 1 bagian seperti ini ya bun. Selanjutnya potong atau belah roti menjadi 2 bagian seperti ini tanpa putus. Seperti ini ya bun. Selanjutnya isi dengan selai sarikaya yang sudah dibuat di awal tadi. Lakukan hal yang sama sampai semua roti kukus pandan diisi dengan selai sarikaya. Kalau sudah
diisi dengan selai. Hasilnya seperti ini ya bun, roti kukus pandan selai sarikaya atau roti kukus sarikaya sudah jadi. Bunda bisa coba di rumah karena resepnya ini gampang banget. Nikmati roti kukus sarikaya kondisi hangat, rasanya lebih enak kalau bunda nikmati selagi hangat ya bun. Oke, langsung aja ya bun, saya cobain dulu roti kukus sarikaya rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kalau dibelah tuh teksturnya tuh kelihatan empuk banget bun. Untuk rasanya rasanya enak banget, tekstur rotinya empuk, tidak bau ragi, dipadu dengan selai sarikaya yang rasanya manis dan tidak bau amis juga ya bun. Ini rasanya enak banget, silahkan bunda coba di rumah karena resepnya ini gampang. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.